Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Oke. Ukuran pemusatan data yang akan kita bahas kali ini ada 3 ya, yaitu ada min atau rataan, kemudian median atau Q2, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang paling pertama akan kita bahas adalah tentang min atau rataan. Nah, rataan itu rumusnya ada 2, yaitu ada data tunggal sama data kelompok. Untuk data tunggal itu rumusnya simpel dan paling sering kita lakukan tapi tanpa sadar, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, di mana sigma XI ini adalah jumlah semua data. Jadi kalau datanya ada 10, berarti dijumlahin untuk ke 10-10-nya datanya, dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data, yaitu tadi ada 10 data, berarti N-nya 10. Atau nih, ibu yakin kalian tuh sering banget ngitung kalau dapat nilai rapot nih, ngitung nilai rata-rata nilai rapot, yaitu kalian tinggal jumlahin semua mapel dari mapel ke 1 sampai mapel ke terakhir, kemudian bagi banyaknya mapel kan, seperti itu. Nah, di sini juga sama, tinggal kita jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi banyaknya data. Kita langsung ke contoh aja ya. Di sini tentukan rataan dari 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Nah, untuk menghitungnya, tuh tadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Kita langsung saja. Kita langsung saja jawab, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Jumlah semua datanya berarti yang ini, 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10. Karena 10-nya ada 3, ibu langsung aja 10 kali 3 per banyaknya data ini ada 8. Tinggal kita hitung. Ada penjumlahan sama perkalian, berarti kita fokus sama perkalian dulu. 10 kali 3 itu 30. Kemudian kita tambah dari depan ya. 30 tambah 4, 34. Ditambah 5, 39. Ditambah 6, 45. Ditambah 7 itu 52. Ditambah 8, 60. Jadi sigma XI-nya adalah 60. 60 bagi 8 itu 7,5. Jadi rataan dari data 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10 ini adalah 7,5. Oke, lalu bagaimana mencari rataan untuk yang datanya kelompok? Nah, rumus untuk data kelompok itu ini. X bar sama dengan sigma FI kali XI per FI. Kita contoh aja ya langsung. Di sini tentukan rataan dari yang ini. Nah, di sini karena ada rumusnya itu adalah sigma FI kali XI, berarti adalah jumlah dari FI kali XI. Di sini kita tambahin satu kolom yang isinya itu adalah judulnya itu FI kali XI, yaitu frekuensi kali titik tengah. Nanti masing-masing frekuensi sama titik tengah setiap kelas kita hitung perkaliannya, kemudian kita jumlah totalnya dibagi dengan FI alias frekuensi nih. Kita langsung saja. FI kali XI yaitu 2 kali 36 itu 72. 2 kali 45 itu 90. Lalu 6 kali 54 itu 324. Lalu 17 kali 63 itu 1071. 72 kali 8 itu 624. Dan 81 kali 2 itu 162.
yang terakhir 270. Tinggal kita jumlahkan. Karena ingat ya, rumusnya itu adalah sigma FI kali XI. Berarti jumlah dari ini sampai sini. Tinggal kita hitung 72 tambah 90 tambah 324 ditambah 1071 ditambah 624 ditambah 162 ditambah 270. Totalnya adalah 2562. Maaf ya, ini di sini ada yang salah. Ini bukan 624. Tapi 576 ya. Maaf. Lima sebentar. Lima, 7, 6. Di total semua dapatnya adalah 2565. Tinggal kita masukin ke rumus. Jadi sigma FI kali XI itu 2565 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 64,125. Silakan kalian bisa menggunakan kalkulator agar bisa lebih cepat ya pengerjaannya. Yang belum mengerti silakan diulang lagi videonya. Yang sudah mengerti, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang median atau Q2. Sama seperti tadi, rumusnya ada yang untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk median atau kuartil 2, ini berlaku untuk kuartil mana saja ya. Ada 2 rumus untuk mencari kuartil, yaitu untuk yang genap sama ganjil. Di sini Ibu kasih dulu rumus untuk mencari median yang data genap sama ganjilnya saja. Untuk kuartil 1 dan 3-nya nanti menyusul. Nah, kita langsung contoh aja ya. Nah, di sini tentukan median dari 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Ini karena datanya masih kecil, ya kan? Masih bisa kita hitung secara manual. Gampang aja nih. Untuk nyari mediannya kita tinggal karena datanya sudah terurut, berarti kita tinggal bagi 2 saja datanya. Karena kan Q2 ya. Kita bagi 2 saja datanya. Ada 8 data, berarti masing-masing kiri dan kanannya dapat 4. Nah, nanti Q2-nya ada di sini. Untuk nilainya, kita ambil nilai sebelum dan setelah garis, yaitu 7 dan 8 dijumlah bagi 2. 15 bagi 2 itu adalah 7,5. Lalu gimana nih Bu, kalau misalnya kita pakai rumus? Pakai rumus pun hasilnya pasti sama. Nah, rumus ini digunakan kalau nanti datanya itu frekuensinya tinggi. Jadi untuk data tunggal yang frekuensinya bisa sampai 40. Nah, itu kan berarti kalau ngurutin lama ya. Belum ngitungnya, bagi 2 dulu gitu. Jadi lebih cepat pakai rumus. Nah, untuk penggunaan rumusnya di sini kita bisa langsung saja, yaitu X setengah N plus setengah. Jadi data ke setengah, datanya ada ke 8, setengah kali 8 ditambah setengah. 8 bagi 2 itu adalah 4. 4 ditambah setengah 4,5 ya. Jadi data ke 4,5.
Nah, ini kita interpolasi lagi. Jadinya data keempat ditambah data kelima bagi 2. Data keempat mana? 1, 2, 3, 4. Data keempat itu 7. Data kelima 8. Bagi 2, hasilnya sama ya, 7,5. Oke. Selanjutnya kita akan cari median untuk yang data kelompok. Median untuk data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan L2 ditambah setengah N dikurangi sigma F2 per F2 kali C. Dengan keterangannya, L2 ini adalah tepi bawah yang memuat median. Kemudian sigma F2 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Lalu F2-nya ini adalah frekuensi kelas median. Dan C-nya ini adalah panjang kelas. Kita langsung contoh saja ya. Nah, di sini tentukan median dari data berikut. Nah, tadi rumusnya itu adalah L2 ditambah setengah kali N dikurangi sigma F2 per F2 kali dengan C, gitu kan? Nah, tadi L2 itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, di sini kita belum tahu nih kelas mediannya ada di mana. Untuk mengetahui kelas median, nah, kita bisa menggunakan kita nyari ini dulu. Nih. Sebentar. Nih, pertama kita cari ini dulu nih. Setengah kali N. N ini adalah jumlah frekuensi ya, yang ini. Berarti setengah kali 40 itu adalah 20. Nah, 20 ini ada di mana? Jadi setelah kita cari, kita hitung nih masing-masing frekuensinya. Dan ini tips dari Ibu ya. Jadi kalau nanti kalian ada disuruh nyari median atau kuartil atau modus atau letak data atau desil persentil, kalau nemu soal yang seperti ini, pertama kalian tuh harus ngitung dulu frekuensinya, karena biasanya tuh jumlah frekuensi itu tidak ada, jadi cuma ada nilai sama frekuensi, jumlah datanya tuh nggak ada. Karena ini kebetulan soalnya sudah ada, berarti kita bisa langsung. Tapi nanti kalau soal selanjutnya biasanya tanpa jumlah, otomatis kita nyari dulu jumlahnya ya. Untuk nyari jumlahnya kita bisa ngitung dari sini nih, motret hitungan di sini. Ini frekuensi ke satu ada 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 17 27 tambah 8 35 tambah 2 37 tambah 3 40. Jadi dapat frekuensinya 40. Ini nanti di soal selanjutnya ya, karena biasanya soal-soal selanjutnya itu tanpa ada jumlah. Nah, kenapa di sini dibikin kotretan hitungan di atas yang beda warna ini, yang warna biru, biar memudahkan juga sama kalian masukin rumus, masuk ke rumusnya. Di sini kan ada setengah N, yaitu setengah kali 40 20. Nah, 20 ini tuh ada di mana nih data ke-20? Nah, yang ada 20 tuh data ke-20 tuh ada di mana? Ada di sini. Nah, makanya disinilah kelas mediannya, kelas Q2-nya. Sehingga kita bisa dapat L2 alias tepi bawah kelas median. Berarti yang ini dong. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi di sini 58,5 ditambah setengah N yang kita sudah hitung itu 20 dikurangi sigma F2. Sigma F2 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya itu di sini. Jumlah kelas frekuensi sebelumnya itu berarti ini di jumlah. Karena di awal kita sudah ngitung, berarti kita ngambil ininya aja. 10. Kemudian tinggal F2. F2 adalah frekuensi kelas median. Kelas mediannya ada di sini, berarti frekuensinya yang ini. 17.
Untuk C alias panjang kelas, itu kan rumusnya adalah tepi atas kurangi tepi bawah. Tapi di sini Ibu mau yang simpel aja, yaitu selisih ditambah 1. 32 ke 40 itu selisihnya 8 kan, tambah 1 yaitu 9. Tinggal kita hitung saja. Ada dalam kurung, otomatis kita ngitung dalam kurung dulu. Ini kalian juga bisa menggunakan kalkulator untuk ngebantu kalian ya. Kalau latihan, kalau ulangan otomatis tidak. 20 kurangi 10 itu 10 bagi 17 adalah 0,588 sekian. Kemudian kali 9 itu 5,294 sekian, ditambah 58,5, hasilnya adalah 63,794 sekian. Kita buletin aja jadi 63,79. Nah, kalau bilangan desima seperti ini, pembulatannya tetap ngikutin yang aturan biasa ya. Jadi kalau misalnya di bawah 4 ke bawah, berarti dia bulatinnya ke bawah. Kalau 4 ke atas, 5, 6, 7 berarti dia naik ke atas. Jadi 4 itu kan nilainya ke bawah, berarti ini hilang, tidak berpengaruh ke depannya. Pembulatan. Sampai sini paham? Untuk mencari median kelas yang kelompok. Yang belum paham silakan diulang lagi. Yang sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang modus. Selanjutnya kita akan belajar tentang modus atau data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul untuk di data tunggal, kita tinggal ambil aja data yang paling sering muncul gitu. Modus tuh data yang paling sering muncul. Nah, di sini ketahuan kan? Tentukan modus dari 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Yang paling sering muncul adalah angka 10. Otomatis ini yang jadi modusnya. Modusnya adalah 10. Lalu, bagaimana modus untuk yang data kelompok? Modus yang data kelompok rumusnya adalah L plus D1 per D1 plus D2 kali C. Di mana L ini adalah tepi bawah yang memuat modus, kemudian D1 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya, dan C ini adalah panjang kelas. Kita langsung aja ke contoh ya. Nah, di sini tentukan modus dari data berikut. Soalnya Ibu masih sama, masih satu tabel, satu data, biar nanti ulangan pun kalian cukup Ibu kasih satu soal, yang Ibu tanyain semua. Nah, di sini tadi rumus modus itu adalah L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C. Dimana L itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, berarti kita cari dulu kelas modusnya nih. Dari sini kelihatan kan yang paling tinggi frekuensinya adalah yang ini. Otomatis kelas modusnya yang ini. Jadi tepi bawahnya adalah 58,5. Ditambah D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Jadi 17 kurangi 6. 17 kurangi 6 ini adalah 11. Tuh, kelas sebelumnya kan 6. Selisihnya nih 11. Lalu D1-nya 11, D2 itu selisih dengan kelas setelahnya. 17 kurangi 8 itu 9 kan. C alias panjang kelas tadi kita cari adalah 9. Tinggal kita hitung. 11 bagi 20 itu 0,55 dikali 9 4,95 ditambah 58,5. Hasilnya adalah 63,45. Inilah modus dari data tabel distribusi frekuensi yang ini.
Oke, demikian penjelasan untuk ukuran pemusatan data ya, yang terdiri dari min, median, dan modus. Yang masih belum paham, silakan diulangi lagi. Yang sudah paham, silakan buat catatannya yang rapi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.